Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali gitu ya di pertemuan ketiga untuk RA dan pertemuan pertama untuk kelas IRB gitu ya. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa dulu sebentar menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran dan keberkahan perkuliahan kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama ingin saya sampaikan adalah selamat bertemu untuk yang pertama kalinya untuk kelas IRB gitu ya. Nah, kemarin sudah melakukan pertemuan kuliah pertama bersama RA dan kebetulan ketua kelasnya itu punya voice record selama perkuliahan. Nah, nanti boleh diminta ya dengan ketua kelas RA seperti itu. Untuk informasi bahwa perkuliahan online tentu tidak seasik dan senyaman kuliah offline gitu ya, karena keterbatasan interaksi dan interaktif yang mungkin cukup merepotkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin ada yang sambil rebahan gitu ya, ada yang sambil lagi baru pesen nasi goreng ya, nah ada yang lagi pesen mie tek-tek gitu, ada yang lagi di Belwis makan ayam geprek gitu. Ya sudahlah, apa boleh baut gitu ya, boleh baut. Kita coba maksimalkan. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti seluruh perkuliahan, hadir gitu ya, dan mengumpulkan seluruh tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Nah, ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, kehadiran kelas itu harus lebih besar atau sama dengan 80% untuk lulus seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman untuk lulus itu paling tidak harus menghadiri 80%. Bukan untuk ikut ujian ya, tapi untuk lulus gitu. Nah, jadi meskipun teman-teman ikut ujian, teman-teman ini, tapi ketika kehadirannya kurang daripada 80%, maka teman-teman akan auto mengulang di tahun selanjutnya. Seperti itu. Ketika teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan gitu ya, teman-teman harus memberitahukan kepada dosen ya. Jadi teman-teman bukan sebentar, ini banyak sekali yang baru masuk. Teman-teman bukan menghubungi dosen ketika teman-teman sudah tidak masuk gitu ya. Tapi teman-teman menghubungi itu ketika perkuliahan belum dimulai. Jadi ketika belum dimulai disampaikan bahwa, oh Pak ternyata saya tidak bisa hadir karena tiba-tiba sakit gigi gitu ya. Karena tiba-tiba A, tiba-tiba B gitu ya. Nah, atau kalau seandainya memang ada kejadian yang unpredictable gitu ya, yang sangat tidak bisa diprediksi dan tiba-tiba terjadi gitu ya. Padahal sudah pengen ke kampus gitu ya. Udah pengen ke kampus, udah sampai kampus malah mencret gitu ya. Nah, terus bolak-balik kamar mandi selama 3 jam penuh sehingga tidak bisa ikut perkuliahan. Nah, itu mungkin bisa menghubungi setelah perkuliahan selesai seperti itu. Dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa teman-teman, GCR itu sistemnya misalnya ya, tugas itu sampai dengan jam 19.40. Nah, jadi kalau teman-teman bilang, Pak saya sudah 19.40 Pak, tapi kok tulisannya late, tapi kok saya nggak bisa, atau saya nggak bisa submit tugasnya. Itu bukan karena sistemnya error atau internet teman-teman gangguan,
itu disebabkan karena sudah lewat 1 detik ya. Jadi kalau 19.40 itu ya sistemnya akan mengunci ketika 19.40. Jadi kalau 19.39 lewat 59 detik 19.40 tep. Nah, sistemnya akan ngunci seperti itu ya. Nah, jadi kan kita kan kalau mau lihat jam kan detiknya nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya 30 menit ya atau 2 hari deadline itu teman-teman sudah submit. Semua tugas perlu dicatat ya. Semua tugas diserahkan secara individu melalui GCR. Jadi meskipun tugasnya nanti kelompok ya, satu kelompok 5 orang, tidak ada penyerahan tugas secara perwakilan ya. Jadi semua tugas diserahkan secara individu meskipun pengerjaannya secara berkelompok di GCR seperti itu. Selanjutnya perkuliahan akan dilaksanakan 2 SKS. Nah, kita ini sebentar ya, azan nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi di pertemuan pertama kemarin gitu ya, teman-teman sudah mempelajari ya potensi-potensi dampak yang bisa disebabkan oleh kegiatan pertambangan ya. Kemarin kita bicara soal bagaimana dampak itu memberikan impact yang sangat krusial terhadap pertama air, kedua udara, dan ketiga tanah.
kalau saya boleh meresum ya, mereview kembali pertemuan pertama. Nah, ini untuk informasi untuk kelas RB gitu ya. Jadi kegiatan apapun, industri ya, baik itu pertambangan dan apapun, itu akan memberikan dampak terhadap air, udara, dan tanah seperti itu. Nah, penurunannya itu bisa dalam bentuk kuantitas maupun kualitas gitu. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kegiatan tambang misalnya khususnya itu menurunkan kuantitas air gitu ya. Nah, kemarin kita sudah memberikan contoh siapa itu kemarin yang kekeringannya nggak mandi 3 hari gitu ya karena kegiatan ada kegiatan tambang dibuka sehingga kegiatan tambang tersebut memotong aquifer aktif yang menjadi sumber air di sumurnya si X kemarin gitu ya. Nah, itu di RA kemarin di RA atau RB kemarin sudah sudah dibahas seperti itu. Nah, nanti saya ingatkan kembali untuk kelas satunya meminta recordingnya ke kelas yang jam 1 ya kemarin gitu. Nah, penurunan kuantitas air itu adalah misalnya penurunan debit gitu ya. Debit airnya berkurang karena ada aquifer aktif yang dipotong di dinding tambang seperti itu. Nah, aquifer aktif itu apa gitu. Nah, teman-teman akan mempelajari lebih jauh di hidrogeologi. Tapi nanti saya akan coba juga membrief itu mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu. Lalu setelah bagian dari kuantitas itu ada kualitas. Penurunan kualitasnya itu ya mencakup apa saja. Misalnya penurunan secara fisika, kimia ataupun kimia. Apa saja itu ya? Nah, pertama misalnya secara fisika kalau kita mau melihat kualitas air secara fisika itu gampang sekali ya. Misalnya kalau kita mau lihat dari contohnya gini, air yang bagus kalau kata orang dulu itu dan bisa diminum itu air yang seperti apa sih? Oh, pertama adalah air yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, itu salah satu yang paling mudah gitu ya. Nah, lalu apa? Tidak asam ya. Nah, pH kan kalau misalnya kita nggak punya pH meter atau kertas lakmus ya atau kertas pH itu kita bisa melihat ya dari biasanya dari warna. Jadi kalau seandainya warnanya berubah, itu ada kecenderungan kadar logam beratnya tinggi. Nah, ketika logam beratnya tinggi, pH-nya pasti asam seperti itu. Atau ya nggak mungkin kita cicip ya, seperti itu. Nah, ya paling sederhana adalah ya bawa pH meter karena pH meter juga sangat-sangat terjangkau gitu. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah bahas misalnya tentang air, tentang setelah air itu kita bicara soal tanah gitu ya. Nah, penurunan tanah itu ada banyak sekali ya parameternya. Tanah juga bisa tercemar oleh logam berat, tanah juga pH-nya bisa turun ya. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah KP atau pernah KP atau akan KP di bidang lingkungan misalnya, nah itu nanti ketika reklamasi biasanya tanahnya itu disiram dulu, ditaburin dulu dengan kapur tohor ya. Kalau barangkali ada yang keluarga petani ya, nah itu juga tuh ditaburin kapur tohor. Nah, fungsinya apa? Untuk meningkatkan pH tanah yang asam seperti itu ya. Nah, setelah itu apalagi banyak hal ya, banyak hal nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu udara. Udara itu ya parameter pencemarnya secara sederhana itu yang paling krusial tuh misalnya PM atau particulate matters ya. Nah, itu nanti tergantung ukuran ya. Ada PM 2,5, PM 10 ya. Nah, itu menunjukkan ukurannya dalam mikro gitu ya. Seperti itu. Nah, kita balik ke sini gitu ya. Nah, itu adalah brief yang bisa saya sampaikan berdasarkan pertemuan pertama di minggu kemarin seperti itu. Nah, dampak dari kegiatan pertambangan gitu ya. Sebentar, saya cari kursornya dulu. Nah, dampak terhadap badan air apa saja secara kuantitas kegiatan pertambangan itu akan berdampak terhadap turunnya muka air tanah atau debit sungai.
Karena apa? Karena banyak hal. Ya, salah satunya karena kegiatan pertambangan itu membuka lahan secara luas, lebar, dan dalam. Sehingga akan ada banyak sekali termasuk aquifer-aquifer aktif, air-air yang ada di bawah permukaan itu, ya, itu terpotong, ya, jalurnya berubah dan lain sebagainya. Yang bisa menyebabkan muka air tanah itu turun, yang bisa menyebabkan perubahan terhadap debit sungai seperti itu. Nah, lalu kualitasnya secara fisik itu berubah, ya. Biasanya akan meningkatkan kekeruhan secara signifikan, ya. Nah, teman-teman yang dari Palembang gitu ya, mungkin pernah lihat Sungai Batanghari, Sungai Musi. Nah, itu kan airnya tuh udah coklat gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya penurunan air secara kualitas yang disebabkan oleh penambangan penambangan ilegal ya. Biasanya di bagian hulu itu ada tambang-tambang ilegal yang biasanya pakai dompeng atau segala sesuatu yang menyebabkan tercampurnya ya, tercampurnya partikel-partikel yang dari tanah tadi itu dengan air. Biasanya terjadi perputaran ya yang atau kontak dengan kecepatan tertentu sehingga dia bercampur. Dia tidak dalam bentuk padat, juga tidak dalam bentuk cair ya, hampir seperti koloid gitu. Nah, tapi ini akan sangat sulit sekali untuk dipisahkan karena dia sudah tersuspensi seperti itu. Nah, lalu secara kimia itu meningkatkan kondisi konsentrasi ya unsur atau senyawa yang berbahaya bagi biota manusia ya, tumbuhan ya dan lain sebagainya. Nah, minggu-minggu selanjutnya kita akan bicara soal bioakumulasi dari logam berat, baik itu di tanaman, hewan, dan tumbuhan. Jadi, berbagai macam hal ya yang kita konsumsi, misalnya nih si Kurnia ini makan sesuatu nih ya berbahaya. Nah, kalau selain logam berat ya, nah itu tubuhnya itu bisa memproses itu dan mencerna. Tapi kalau logam berat itu terakumulasi, jadi dia tidak terdekomposisi, dia terakumulasi di dalam tubuh sehingga pada titik atau konsentrasi tertentu yang melebihi batas kemampuan tubuh kita menerima atau mentoleransi konsentrasi logam beratnya, itu kita tiba-tiba akan sakit gitu ya. Apa saja? Ada banyak ya, termasuk ya Alzheimer gitu ya, kanker gitu, permasalahan terkait dengan darah ya dan lain sebagainya gitu ya, keracunan gitu. Bahkan beberapa penelitian itu menginformasikan kalau kita mau lihat kadar merkuri di tubuh seseorang, nah itu diambil aja dari sampel rambutnya. Nah, itu diketahui dari mana? Dari riset yang dilakukan di Minamata. Ya, Minamata Bay itu adalah daerah di Jepang yang terjadi cemaran merkuri yang paling buruk sedunia. Jadi satu planet bumi itu yang paling jelek, itu yang paling buruk cemaran merkuri itu di Minamata kemarin. Ya. Nah, lalu selanjutnya itu dampak terhadap lahan ya. Nah, kenapa? Ya karena ada kegiatan penggalian dan penimbunan. Apalagi kalau penggalian dan penimbunannya itu tidak dikembalikan secara sempurna. Misalnya topsoilnya di bawah deh, udahlah karena topsoilnya kan dibuka duluan tuh. Jadi nanti begitu di bank soil, misalnya topsoil di bawah terus overburdennya di atas. Sehingga nanti tumbuhan nggak bisa tumbuh di atasnya karena bukan merupakan tanah yang mengandung hara dan lain sebagainya dan unsur-unsur lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain itu, permeabilitas dan porositasnya itu biasanya sangat-sangat rendah sekali. Sehingga ketika ada air dia tidak bisa terinfiltrasi di bawah permukaan. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya juga penurunan kualitas udara disebabkan karena debu, mobilisasi mobilisasi alat berat seperti itu ya. Lalu juga cemaran-cemaran yang dikeluarkan oleh emisi-emisi dari alat-alat berat tersebut.
Lalu selanjutnya dampak terhadap biota, flora, fauna yang disebabkan oleh pembersihan lahan atau land clearing seperti itu. Ya, jadi banyak sekali tumbuhan dan hewan-hewan endemik yang hilang pada saat proses-proses land clearing dan lain sebagainya. Nah, dari semua dampak yang sudah saya sampaikan tadi, yang paling krusial itu adalah dampak terhadap badan air, khususnya aspek kualitas. Ya, kenapa seperti itu? Nah, sebelum masuk ke sana kita mau lihat dulu nih ya. Ini adalah nah, ini adalah tipe-tipe air ya. Nah, berdasarkan tingkat keasamannya ya. Nah, kalau yang netral itu biasanya dia berada di ya pH itu 6 sampai dengan seterusnya. Nah, berdasarkan Permen LH nomor 113, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 113, itu mengkategorikan air asam tambang yang bisa dibuang ke lingkungan itu harus berada pada rentan pH 6 sampai dengan 9. Gitu ya. Jadi bukan 7 ya. Enggak harus 7 persis gitu. Tapi 6 sampai 9 gitu. Kalau 10 seperti apa? Nah, itu sangat jarang karena di tambang nggak mungkin ada air yang sifatnya basah kecuali ya, kecuali ada sesuatu atau larutan atau zat kimia yang terkontaminasi di sana sehingga meningkatkan pH-nya menjadi basah seperti itu. Lah tipikal air asam tambang itu seperti apa? Nah ini, dia berada pada rentan pH 6 sampai dengan jauh lebih rendah. Ya, bisa nggak 2? Bisa ya. Nah, bisa nggak 3? Bisa. Bisa nggak 1? Bisa gitu ya. Nah, jadi pH-nya sangat-sangat asam sekali. Itu ciri utama pertama kali gitu ya. Nah, itulah kenapa dia disebut acid main drainage atau air asam tambang karena sifatnya yang asam. Nah, ketika pH ini turun ya. Jadi kalau air itu pH-nya turun ya, mobilisasi logam berat itu menjadi sangat cepat sekali. Ketika mobilisasinya cepat sehingga hal tersebut menyebabkan proses kenaikan konsentrasinya cepat sekali gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di GARGATS ya. GARGATS itu adalah asosiasi internasional yang menaungi atau mengurusi tentang air asam tambang gitu. Air asam tambang itu air yang bersifat asam, ini menurut GARGATS ya, dengan tingkat keasaman yang ditandai dengan pH di bawah 5. Nah, artinya kalau di atas 5 itu belum termasuk air asam tambang. Tapi di Indonesia 6 sampai 9 itu yang tidak. Jadi kalau 5,5 itu sudah di bawah baku mutu dan tidak boleh dibuang ke lingkungan ya, dibuang ke badan sungai itu nggak boleh. Jadi harus diolah dulu. Air asam tambang adalah hasil dari oksidasi mineral sulfida ya, pirit ya, kalkopirit dan lain sebagainya ya. Pada prinsipnya dari semua hal yang panjang lebar ini, air asam tambang itu terbentuk karena 3 hal. Pertama, adanya kontak antara air, kedua udara, ketiga mineral sulfida. Mineral sulfidanya apa? Apapun gitu ya. Nah, jadi ketiga hal ini kontak ya, itu menyebabkan terbentuk air asam tambang ya. Saya ulang lagi supaya untuk meng-highlight, mempertegas. Pertama air, kedua udara, ketiga mineral sulfida. Nah, mengapa AT itu perlu dikelola gitu ya? Mengapa perlu diolah gitu? Nah, pertama, memang tidak semua tambang itu akan menghasilkan AAT ya. Nah, ada beberapa tambang-tambang yang tidak menghasilkan AAT karena mungkin kandungan mineral sulfida yang ada di sana rendah sekali gitu ya. Sehingga daya dukung daya tampung lingkungannya itu masih memungkinkan lingkungan untuk memperbaiki dirinya sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tambangnya memang dikelola dengan sangat baik ya. Nanti ada pertemuan selanjutnya kita bisa belajar tentang formasi NAF dan PAF. NAF itu non potential acid formation, PAF itu potential acid formation. Itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, risiko yang dihadapi oleh tambang itu tidak hanya pada saat kegiatan operasi ya,
Tapi yang paling penting itu adalah pada saat pasca tambang, ada banyak sekali tambang-tambang yang setelah ditinggalkan baru air asam tambangnya terbentuk secara signifikan ya, baru air asam tambangnya itu terlihat gitu karena tambangnya tidak dikelola dengan baik. Mineral sulfidanya masih banyak yang terpejal gitu ya, masih ada yang tersingkap ya, kelihatan seperti itu sehingga terjadi kontak antara dia dengan udara dan air seperti itu. Nah, ini juga amanat Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pelaku usaha itu harus ya memitigasi atau bertanggung jawab terhadap segala dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik air, udara, tanah gitu ya, semuanya seperti itu. Nah, bahkan ya banyak sekali kasus ya, proses pembentukan air asam tambang itu umurnya jauh lebih panjang daripada proses penambangannya sendiri ya. Nah, bahkan bisa membuat pelaku usaha, si perusahaan tersebut itu bertanggung jawab selamanya ya, atau dia akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar lagi untuk mengelola itu. Jadi kalau seandainya itu tidak dikelola dengan baik dari proses awal sampai akhir, itu resiko-resiko yang akan dia hadapi itu sangat krusial sekali, sangat berbahaya karena dia bisa bertanggung jawab selama-lamanya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk ya terbentuknya air asam tambang nih. Nah, ini salah satu cirinya nih. Ini airnya sudah berubah menjadi warna merah nih ya. Kalau mau lihat air asam tambang itu ada di lab PBG, lab pengolahan bahan galian, itu di bawah itu ada contoh-contoh air asam tambang tuh. Nah, itu kami tidak mengambil dari tambang, perusahaan tambang, tapi kami buat sendiri. Bagaimana cara buatnya? Yaitu di kontak antara mineral sulfida, air dan udara. Sehingga nanti kita tunggu aja nih 1 minggu atau 2 minggu dia akan berubah jadi merah kalau Fe-nya tinggi sekali gitu. Nah, apa sih yang bisa mempercepat prosesnya? Banyak ya, ada mikroorganisme, bakteri ferosida, apa itu saya lupa. Nah, itu bisa infonya dari beberapa penelitian bisa mempercepat sampai dengan 6 sampai 11 kali. Nah, jadi kalau seandainya air asam tambangnya bisa terbentuk nih setelah 6 minggu nih kontak antara air, udara dan mineral sulfida, tapi dengan adanya bakteri tersebut di sana, nah itu bisa jadi hanya 1 minggu sudah terbentuk seperti itu. Ya, nah ini pembentukan AAT dimungkinkan karena tersedia atau adanya mineral sulfida atau sumber sulfur ya, oksigen sebagai oksidator dan air seperti itu. Apa saja yang termasuk ke dalam mineral sulfida tersebut ini ya? Pirit yang paling umum ada ya. Setelah itu marcasite ya, kalkolite, kalkopirit, galena, spalerit ya, dan lain sebagainya nih. Nah, ini adalah reaksi pertama ya, ketika oksigen dan pirit dan air itu terkontak gitu ya. Ada pirit ketemu oksigen ya, ketemu air ya, membentuk ferrous ion ya. Nah, ion-ion besi gitu ya, ditambah sulfat ya dan acidity ya. Nah, keasaman. Nah, ini itu adalah proses pertama terbentuknya air asam tambang. Jadi nanti itu tergantung pada jumlah oksigen yang ada di sana. Jadi semakin sedikit oksigennya ya, maka pembentukannya itu akan tidak lebih parah. Jadi ada beberapa tingkatan seperti itu. Nah, jadi pembentukannya itu masih bisa biasanya itu dinetralisir oleh lingkungan itu sendiri. Contohnya, sebelum tambang itu dikupas, sebenarnya kan di dalam tanah itu kan tetap ada mineral sulfida atau tetap ada piritnya toh. Nah, terus ketika hujan nih misalnya, hujan terinfiltrasi. Jadi mineral sulfidanya tetap kena air. Nah, sela-sela batuan itu, sela-sela batuan di bawah permukaan, itu kan punya oksigen tuh, tapi sedikit sekali. Nah, tetap terbentuk air asam tambang di bawah permukaan, tapi karena oksigennya sangat sedikit, maka ya lingkungan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ya, DDDT namanya atau daya dukung daya tampung lingkungan.
Contoh kecil yang paling sederhana adalah misalnya si Coki ini buang sampah di Sungai Musi gitu ya. Ini Coki sendirian nih buang sampah nih. Nah, apakah Sungai Musinya itu akan kotor, akan tercemar sekali? Ya Coki sendirian gitu kan dari limbah rumah tangga dia. Nah, tentu tidak gitu ya. Tapi kalau ada 1.000 orang yang buang sampah di situ kan kotor gitu. Nah, kenapa? Karena sungainya itu tidak mampu menampung daya dukung daya tampungnya atau disebut dengan DDDT tadi ya, daya dukung daya tampung lingkungan seperti itu. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi gitu ya terkait dengan terkait dengan banyak atau tidaknya jumlah oksigen, bakteri dan air gitu ya. Nah, ini nanti kimia sekali teman-teman bisa baca nanti PPT-nya saya kasih gitu. Nah, prinsip pengelolaan AAT itu ya pertama lebih baik dicegah ya. Lebih baik dicegah daripada AAT itu sudah terbentuk. Karena apa? Karena dampaknya akan panjang sekali ya, akan luar biasa sekali. Dia tidak hanya akan mencemari air, tapi air asam tambang yang terinfiltrasi ke bawah permukaan itu akan juga berdampak terhadap mikroorganisme ya. Biota-biota yang ada di bawah permukaan, ada cacing ya, ada mikroorganisme yang memang tugasnya itu menggemburkan tanah ya dan lain sebagainya itu mati. Sehingga nanti di bagian atas ketika direklamasi itu akan susah seperti itu ya. Tumbuh-tumbuhan itu akan sulit tumbuh dan lain sebagainya. Terus juga kalau si Adel mau mancing tuh nggak bisa karena nggak ada cacing lagi, cacingnya udah pada mati gitu. Nah, langkah pertama pencegahan adalah mengidentifikasi batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang. Jadi ketika kita melakukan eksplorasi, nah land clearing, setelah itu mau dikupas nih, nah kita karakterisasi nih, kita karakteristik. Oh ini apa nih? Mineral sulfida atau bukan nih? Nah pakai apa biasanya? Teman-teman bisa pakai XRF, teman-teman bisa pakai XRD ya, atau teman-teman bisa ngelihat lah biasanya tuh pirit dan lain sebagainya itu agak kekuning-kuningan gitu ya. Nah itu bisa dilihat seperti itu. Kalau jumlahnya banyak, tapi kalau sedikit teman-teman harus ke laboratorium. Ya. Nah, kenapa harus dikarakterisasi sejak awal supaya kita bisa tahu nih nanti di sini ada terbentuk nggak nih air asam tambang nih gitu. Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika tambang tersebut sudah selesai ditambang, sudah selesai dieksploitasi gitu ya. Jadi muaranya itu adalah bagaimana kegiatan pasca tambang itu berlangsung dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik atau selesai dalam keadaan baik gitu. Nah, prinsip pengelolaan AT ya itu sebaiknya dilakukan dengan pengelolaan OB yang baik karena air asam tambang itu terbentuk, itu paling banyak terbentuk karena kontak antara air, udara, dan mineral sulfida yang ada di OB atau overburden. Karena mineral-mineral sulfida itu ada di OB-nya gitu. Pertama, ya kita mengkarakterisasi geochemical ya, geokimianya gitu, overburden dan interburdennya. Lalu, nah kita buat nih, oh ternyata di overburdennya ada mineral sulfida ditemukan, ternyata di interburdennya ditemukan mineral sulfida, ditemukan pirit misalnya. Nah, sehingga kita harus buat model supaya mengestimasi bagaimana pertama mungkin drainasenya, kedua pengelolaannya seperti apa, ya. Ketiga nanti kita bisa buat desain-desain yang sifatnya sangat teknis sekali. Lalu apa overburden management plan? Overburden management plan ini kita bisa buat dia dalam bentuk formasi. Formasinya apa? Ada 2, PAF dan NAF. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu mengimplementasikan formasi tersebut, terus diverifikasi apakah terbentuk, apa terjadi, apakah bisa dicegah gitu ya. Nah, post operation, monitoring dan audit. Jadi setelah proses operasi selesai, proses penambangan selesai, tetap harus dimonitoring terus. Apakah bekas lahan tambang kita itu membentuk atau menghasilkan air asam tambang atau tidak gitu. Nah, ini pengujian AAT. Nah, ini tugas untuk teman-teman
silahkan teman-teman di screenshot boleh gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya siap. Silakan Bayu. Selamat malam Pak, izin bertanya Pak. Terkait di kontrak perkuliahan itu kan ada praktikum mandiri ya. Nah itu untuk praktikumnya itu kapan ya Pak? Dan Itu minggu seperti apa? ke-8. Jadi praktikum mandiri itu adalah tugas besar yang teman-teman lakukan di minggu 8 sampai 16. Jadi perkuliahan akan dilakukan minggu 1 sampai 7. Minggu 8 itu mid. Minggu 9 sampai 15 teman-teman praktikum mandiri. Setelah itu minggu 16 itu UAS-nya adalah melaporkan hasil tugas besarnya, seperti itu. Tugas besarnya biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya, pertama adalah menganalisa laju pembentukan air asam tambang. Yang kedua adalah mengelola air asam tambang yang sudah terbentuk. Jadi ini sudah terbentuk nih, kita bisa turunkan parameternya dengan berbagai metode. Filtrasi, neutralisir, setelah itu fitur remediasi, adsorpsi, ya, ion exchange, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bayu Adam. Baik Pak, terima kasih Pak. Adel, silakan. Maaf Pak, boleh ulangin lagi nggak Pak? Maksud dari tugas itu gimana Pak? Tugas yang mana? Tugas yang ini pengujian. Yang di slide ini Pak. Oh, ini. Oke, nah tugasnya itu adalah teman-teman ya untuk mencari ya standar-standar yang digunakan untuk menentukan total sulfur. Misalnya menentukan total sulfur ini kalau di Indonesia itu SNI 133481 tahun 1994. Nah, teman-teman resume aja gitu. Bagaimana sih cara mencari total sulfur berdasarkan SNI gitu. Nah, atau berdasarkan metode LECO. Nah, itu teman-teman. Nah, ini kan sudah nih saya kasih nih metode-metodenya nih. Teman-teman resume aja. Gitu. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah malam hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Wah, izin.